Assalamualaikum, saya Indria dari Universitas Pamulang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Ubasiada Ciputat. Baik teman-teman, kita mulai dari pengertiannya, bahwa koperasi adalah suatu badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Adapun deskripsi koperasi Ubasiada Ciputat diantaranya bahwa koperasi Ubasiada Ciputat merupakan koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang terletak di Jalan Dewi Sartika, Gang Nangka, nomor 2 Ciputat, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Dilatar belakangi oleh sekelompok pemuda yang tergabung dalam jamaah pengajian malam Kamis dengan mayoritas profesi sebagai pedagang kecil atau biasa disebut PK5 yang memiliki gagasan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha yang sedang dijalankan, khususnya dalam segi permodalan. Maksud dan tujuan didirikannya koperasi simpan pinjam Ubasiada yaitu yang pertama, membantu menyediakan kebutuhan anggota dan masyarakat, melatih anggota dalam mengelola keuangan koperasi, menciptakan anggota koperasi yang memiliki komitmen dan loyalitas yang tinggi, melatih anggota untuk berwirausaha, mengembangkan kreativitas anggota dengan menyalurkan ide-ide untuk memajukan koperasi, mempererat tali persaudaraan sesama anggota koperasi, melatih tanggung jawab anggota dalam melaksanakan tugas di koperasi, melatih anggota untuk berorganisasi dan kerjasama antar anggota dalam koperasi. Kemudian adapun visi dan misinya, koperasi simpan pinjam Ubasiada yaitu visinya terwujudnya koperasi simpan pinjam yang mandiri dan tangguh dengan berlandaskan amanah dan membangun ekonomi bersama dan berkeadilan di Indonesia. Misinya yang pertama menyediakan kebutuhan masyarakat, mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam mengelola koperasi, menjadikan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat, serta menciptakan situasi yang kondusif untuk mendukung kinerja anggota koperasi. Kemudian persyaratan untuk menjadi nasabah koperasi Ubasiada Ciputat yaitu yang pertama status peminjam adalah anggota atau calon anggota koperasi. Peminjam mengisi formulir pengajuan pinjaman uang, fotokopi NPWP untuk mengajukan peminjaman dana di atas 50 juta. Kemudian fotokopi KTP dilengkapi milik pasangan jika sudah menikah. Fotokopi surat nikah untuk yang sudah menikah, fotokopi kartu keluarga atau KK, fotokopi rekening listrik, slip gaji atau buku pensiun jika diperlukan, berkas jaminan seperti BPKB, SHM, sertifikasi deposito, dan lainnya jika dana untuk keperluan bisnis. Proposal pengajuan pinjaman dana berisi tujuan penggunaan dana yang didapat nantinya. Adapun SHU diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam pasal 45 dijelaskan bahwa sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Kemudian sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan usaha yang dilakukan oleh setiap anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. Besarnya pemumpukan dana cadangan ditentukan dalam rapat anggota. Sisa hasil usaha koperasi diselenggarakan untuk anggota dan non-anggota. Kemudian penggunaan SHU sendiri antara lain untuk dana cadangan, pendidikan koperasi, dana sosial dan dibagikan kepada anggota berdasarkan jasa yang disumbangkan kepada koperasi. Selengkapnya penggunaan SHU tersebut ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau biasa yang kita sebut dengan ADART yang diputuskan melalui rapat anggota. Adapun struktur organisasi kepengurusan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Ubasiada yaitu di sini ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, general manager, manajer usaha, manajer bidang, manajer investasi. Kemudian manajer bidang sendiri dibagi menjadi bidang pengkreditan, bidang distribusi, produksi, pelayanan umum, bidang analisis, bidang kelembagaan, bidang investigasi, serta bidang advokasi dan hukum. Kemudian keuangan koperasi. Keuangan koperasi ini berasal dari yang pertama simpanan pokok, merupakan simpanan yang pertama kali dibayarkan oleh anggota koperasi saat bergabung menjadi anggota. Simpanan ini hanya dibayarkan sekali saja.
Kedua, simpanan wajib merupakan simpanan bersifat wajib yang harus dibayarkan semua anggota setiap bulan. Kemudian simpanan sukarela, simpanan yang jumlah dan waktunya tidak ditentukan. Ada lagi dana cadangan, sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota dan digunakan untuk membiayai atau menambah modal koperasi. Kemudian modal pinjaman, dana yang dipinjam oleh pengurus koperasi dari pihak lain seperti bank untuk memperkuat modal koperasi. Kemudian ada lagi hibah atau donasi, dana yang diberikan secara cuma-cuma dari pihak lain kepada koperasi sebagai modal dalam menjalankan usaha. Berdasarkan rapat anggota tahunan yang sudah ditentukan, sisa hasil usaha dibagi menjadi berikut. Pertama, cadangan koperasi yaitu 40%, jasa anggota 25%, jasa modal 20%, serta jasa lain-lain 15%. Cara perhitungan jasa modal dan jasa anggota adalah jasa modal. Simpanan anggota dibagi total simpanan koperasi kali persentase jasa modal kali sisa hasil usaha. Kemudian ada jasa anggota yaitu penjualan anggota dibagi total penjualan koperasi kali persentase jasa anggota kali sisa hasil usaha. Adapun produk yang akan ditawarkan oleh Koperasi Ubasiada Ciputat diantaranya adalah simpanan Baitullah dan pembiayaan porsi haji. Simpanan Baitullah ini sendiri merupakan produk yang dimiliki oleh Koperasi Ubasiada khusus untuk anggota-anggota koperasi sendiri, yaitu dengan ketentuan syaratnya mengisi formulir pendaftaran, fotokopi KTP, anggota dan ahli waris, fotokopi kartu keluarga, menyerahkan uang pendaftaran, melakukan setoran awal minimal 75.000. Dengan ketentuan para anggota tersebut dapat mengikuti program ketika anggota sudah memiliki tabungan sebesar 5.200.000 di koperasi tersebut, serta untuk biaya bulanan anggota hanya mengeluarkan uang sebesar 734.000 untuk kita memudahkan membantu anggota untuk dapat menunaikan kewajiban rukun Islam yang kelima, serta dapat mempermudah anggota untuk mendapatkan kursi haji yang mungkin sekarang ini sulit untuk didapatkan. Kemudian ada lagi alur proses pendirian koperasi. Alur proses pendirian koperasi ini telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 1995, Peraturan Menteri Nomor 10 2015, yang kemudian ada rapat persiapan, rapat pembentukan. Rapat pembentukan tersendiri ada koperasi primer dan koperasi sekunder, di mana koperasi primer sekurang-kurangnya dihadiri 20 pendiri, serta koperasi sekunder dihadiri sekurang-kurangnya 3 koperasi melalui wakil-wakilnya. Rapat pembentukan yang kemudian membahas anggaran dasar. Anggaran dasar memuat antara lain tempat kedudukan, maksud tujuan, bidang usaha keanggotaan dan lain-lain, serta membuat akta oleh notaris. Kemudian notaris mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang. Kemudian pejabat yang berwenang wajib melakukan penelitian terhadap Menteri Anggaran Dasar yang diajukan. Pejabat yang berwenang melakukan pengecekan terhadap keberadaan koperasi tersebut yang akan memutuskan diterima atau tidak atau ditolaknya suatu koperasi. Jadi selain itu ada beberapa lampiran-lampiran dokumen yang mungkin diperlukan dalam proses perizinan koperasi atau proses pendirian koperasi, diantaranya yang pertama ada akte pendirian koperasi, ada yang kedua anggaran dasar koperasi, yang ketiga ada anggaran rumah tangga, yang keempat ada berita acara pendirian, daftar produk dan analisa harga, 6 rincian biaya dan modal, 7 daftar hadir pembentukan pengurus, 8 struktur organisasi koperasi, 9 surat perizinan koperasi, serta 10 lembar pengesahan. Baik, cukup sekian deskripsi Koperasi Ubasiada serta produk yang dapat ditawarkan. Kemudian kesimpulannya adalah dengan berdirinya koperasi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, karena pada prinsipnya koperasi adalah lembaga yang mensejahterakan anggotanya. Dengan adanya koperasi ini memberikan lebih banyak kesempatan serta peluang untuk usaha kecil atau mikro sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat. Cukup sekian persentase dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.